Om Tat Sat Ekamevam Adwitiyam Brahman. Om Brahman Atman Naikyam. Om Mawignamastu Namo Sidam. Om Swastiastu. Om Anubhadra Kratawo Yantu Iswata. Semoga semua pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Sang Maharesi Suci, Guru Suci, Titiang Nunas Tuntunan, Ampura, semoga Titiang tidak kena upederawa. Ida Sang Sulingge, Ida Pandita Sang Meraga Suci, para pemangku, para pinandita yang tersucikan, Bapak Ibu Umat Sedharma yang sama-sama berbahagia dan yang sangat saya hormati. Kesempatan kali ini kembali saya hadir, yaitu untuk berbagi Bapak Ibu, yaitu tentang ajaran agama kita, yaitu kita akan mendoakan para leluhur kita, ya, agar para leluhur kita yaitu mendapatkan tempat di alam swarga, begitu juga alam moksa, dan begitu juga mudah-mudahan mendapat bersatu kepada Sang Maha Pencipta. Jadi sebelumnya Bapak Ibu, mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Ida Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa kita masih tetap diberikan kesehatan, keselamatan, kerahayuan, tanpa kekurangan suatu apa sampai saat ini, ya. Kita dapat melaksanakan aktivitas berjalan sebagaimana biasa. Jadi pada kesempatan ini, ya Bapak Ibu, ya perlu saya sampaikan, yaitu tentang bagaimana caranya untuk kita memuja para leluhur kita, mendoakan para leluhur kita agar para leluhur kita memberikan anugerah kepada kita, demikian ya. Ya. Tapi perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa para leluhur kita adalah merupakan percikan sinar yang terkecil, yaitu dari sinar yang besar, yaitu dari Tuhan Yang Maha Kuasa, demikian ya. Jadi beliau adalah merupakan yaitu juga Tuhan yang kedua, begitu ya, yang mengadakan kita, demikian setelah Ida Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Kuasa, demikian ya. Tanpa adanya dari leluhur ini, ya, kita juga tidak akan ada di alam ini, demikian Bapak Ibu, di dunia ini, demikian Bapak Ibu ya. Jadi itulah para leluhur kita ini ya merupakan suatu, ya disebutkan tadi adalah merupakan Tuhan yang kedua, ya, setelah Ida Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Kuasa, demikian ya. Jadi ini juga yaitu disebutkan di dalam ya kitab suci kita yang menyebutkan demikian Bapak Ibu ya. Tua mewa mataca pita tua mewa bandusca saka tua mewa widya drawina tua mewa sarwa mama diwa. Jadi yang artinya Bapak Ibu ya, Tuhan itu ada pada Bapak dan Ibu, Tuhan itu ada pada adik, kakak, dan sahabat kita. Tuhan itu ada pada guru-guru yang memberikan kita ilmu. Dan Tuhan itu ada juga di setiap ciptaannya yang ada di alam semesta ini. Jadi demikian Bapak Ibu ya, bahwa ya Tuhan itu disebutkan ada yaitu di pada Bapak dan Ibu kita ya. Jadi yang saya sebutkan tadi yang boleh dikatakan beliau yang mengadakan kita sehingga kita ada di dunia ini, demikian ya. Jadi Bapak Ibu kita ya, kalau memang umpamanya Bapak dan Ibu kita ya sudah artinya meninggal, begitu ya, kita tentunya sebagai sentana ini akan yaitu memberikan doa, begitu dan begitu juga melaksanakan upacara yang disebut upacara pitrayannya, begitu ya.
Di dalam ajaran agama Hindu ya disebutkan ngaben begitu ya. Jadi supaya roh atmanya daripada leluhur kita akan menjadi bersih begitu ya, menyatu kepada Sang Maha Pencipta, demikian ya. Tetapi kalau umpamanya mungkin bapak kita, ibu kita yang masih hidup begitu Bapak Ibu ya, kita harus berbakti kepada bapak kita yang dikatakan tadi adalah merupakan Tuhan ya, yang ada juga pada bapak ibu kita, demikian ya. Jadi kita harus berbakti ya, kita juga begitu harus menyayangi kepada bapak dan ibu kita kalau bapak ibu kita masih hidup begitu ya, dan memberikan kesenangan kepada bapak ibu kita karena disebutkan yaitu sorga itu adalah ada di telapak kaki ibu begitu ya. Jadi itu kalau menurut saya benar adanya, karena ibu itu yang sudah yaitu mengandung ya selama 9 bulan, melahirkan ya. Begitu juga ibu kita itu ya merawat kita begitu lahir ya. Jadi begitu ibu kita yang betul-betul berjuang untuk melahirkan kita, demikian ya. Kalau orang Bali bilang megantung bau akatih begitu ya. Jadi jiwa dan raganya beliau pertaruhkan untuk melahirkan kita, demikian ya. Begitu setelah kita lahir kita dirawat ya. Begitu dirawat, dibesarkan, disekolahkan, diberikan pendidikan, demikian ya. Jadi demikian sehingga kita mudah-mudahan bisa menjadi manusia yang berguna begitu ya. Ya bagi keluarga kita, begitu juga bagi masyarakat lingkungan kita, begitu juga kepada mungkin agama kita dan bangsa dan negara kita, demikian ya. Begitulah harapan seorang bapak dan ibu untuk anak-anaknya begitu ya, supaya bisa menjadi manusia yang berguna di dalam kehidupan ini, demikian ya. Jadi itu tujuan para orang tua kita semua, demikian ya. Dan demikian juga Bapak Ibu ya. Jadi tadi disebutkan juga bahwa Tuhan itu ada pada adik dan kakak kita, demikian ya. Jadi bahwa Tuhan itu ada di setiap ya mungkin insan ya yang hidup di alam semesta ini ya. Semua manusia ini ada atmannya, demikian ya. Ya sewajarnya kita harus betul-betul saling menyayangi, saling menghormati ya, dan begitu juga saling menghargai begitu antara satu dengan yang lainnya, demikian ya Bapak Ibu ya. Ya apalagi umpamanya kita di dalam lingkungan keluarga begitu ya, sama umpamanya ipar kita, mertua kita ya. Ya begitu juga istri kita, dan demikian juga kepada saudara-saudara kita dan sebagainya ya. Karena semua itu di dalam ajaran agama Hindu adalah merupakan perwujudan dari dewa dan dewi, demikian Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang umpama kita bisa melaksanakan cinta kasih sayang kepada ya semua keluarga kita, begitu juga sesama umat manusia begitu ya. Jadi mudah-mudahan kita rezeki akan dimudahkan begitu ya, rezeki akan mengalir kepada kita, demikian juga kita akan diberikan kesehatan begitu ya, supaya dapat melaksanakan aktivitas berjalan di kehidupan ini, demikian Bapak Ibu ya. Jadi demikian ya. Jadi itu makanya kalau umpamanya ya dari istri-istri kita, begitu juga dari ibu kita, dan bagi kaum wanita itulah merupakan perwujudan daripada juga Dewi Laksmi ya, merupakan Dewi kesuburan begitu ya. Jadi yang akan memberikan kemakmuran kepada kita kalau bisa kita baik kepada seorang perempuan begitu ya. Ya begitu juga umpama perwujudan daripada Dewi Saraswati begitu ya. Nanti beliau akan memberikan ilmu pengetahuan kepada kita ya, yaitu untuk kecerdasan, demikian juga untuk kecemerlangan dalam pikiran kita begitu ya di dalam kehidupan ini. Dan demikian juga yaitu Ibu Parwati atau Dewi Durga begitu ya, yang memberikan suatu keselamatan kepada kita begitu ya. Ya, karena beliau adalah ibu daripada alam semesta, demikian ya.
Jadi yang bisa akan memberikan bantuan keselamatan begitu di dalam kehidupan ini, demikian ya. Jadi kalau kita bisa artinya menghormati kepada ibu-ibu, begitu juga kita sama saudara-saudara kita yang laki-laki saling sayang menyayangi begitu. Mudah-mudahan di dalam kehidupan ini akan kita mendapatkan suatu kebahagiaan, kesejahteraan dan kedamaian begitu ya. Jadi selalu kita akan damai secara lahir dan batin, demikian Bapak Ibu ya. Demikianlah kalau kita bisa, yaitu melaksanakan ajaran yang sangat adiluhung ini Bapak Ibu ya, yaitu tentang para leluhur kita yang selalu kita diharapkan mendoakan, begitu juga untuk mendapatkan tempat di alam surga atau alam moksa begitu ya, dan diharapkan juga bisa menyatu kepada Sang Maha Pencipta, demikian ya. Jadi demikian disebutkan di dalam ajaran agama kita, yaitu kita harus selalu melaksanakan ajaran kasih sayang begitu ya. Ya, seperti yang sudah sering saya sebutkan, yaitu tentang ajaran Tatuamasi, begitu juga ajaran Wasudewa Kutumbakam, dan demikian juga ajaran Trihitekarana itu ya, yang di dalam pemahaman saya itu adalah merupakan trik kerukunan agama Hindu begitu ya. Jadi bahwa kita ini bisa melaksanakan kerukunan ini antara umpamanya kita sesama kita beragama Hindu, begitu juga antar umat beragama, begitu juga kepada semua yang ada di alam semesta ini, demikian Bapak Ibu ya. Jadi itulah yang kita harapkan ya, untuk kita selalu mendapatkan kedamaian di alam ini, demikian. Dan kenapa kita harus juga selalu memuja para leluhur kita, demikian Bapak Ibu ya. Karena terus terang saja dalam pemujaan terhadap leluhur ini yang banyak termuat di dalam, yaitu sastra suci kita ya, juga sudah dimuat itu di dalam kitab Ramayana Bapak Ibu, yang berbunyi demikian ya. Gunamanta sang dasurata weruh ring weda bakti ring dewa tan malupeng pitra puja mata tersireng suago terkabeh. Jadi yang artinya Bapak Ibu, disebutkan ada seorang raja yang arif bijaksana, yaitu bernama Prabu Dasarata begitu ya. Jadi beliau itu paham sekali dengan kitab suci Weda, dan selalu beliau mempelajari kitab suci Weda dan menjalankan ajaran-ajaran kitab suci Weda, dan begitu juga yaitu beliau itu yaitu dapat mentaati dengan larangan-larangan yang ada di dalam kitab suci Weda, demikian Bapak Ibu ya. Ya, apa yang merupakan larangan itu ya beliau betul-betul taati begitu ya. Dan demikian juga yaitu beliau itu selalu memuja ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa begitu ya, yang merupakan menciptakan alam semesta beserta isinya termasuk beliau ya, sehingga beliau itu bisa artinya menjadi raja begitu ya. Dan demikian juga beliau tidak pernah lupa, yaitu dengan memuja para leluhurnya, mendoakan para leluhurnya begitu ya, agar para leluhurnya itu mendapatkan alam swarga, begitu juga alam moksa, begitu juga dapat penyatuan kepada Sang Maha Pencipta begitu ya, supaya leluhurnya senang dan akan memberikan anugerah selalu untuk dapat melaksanakan tugas-tugas sebagai raja, demikiannya Bapak Ibu ya. Dan demikian juga beliau seorang raja itu yaitu selalu juga yaitu kasih sayang terhadap saudara-saudaranya begitu ya. Ya, cinta kasih terhadap andai taulan, begitu juga kepada semua masyarakatnya begitu ya. Beliau dapat melaksanakan cinta kasih kepada masyarakatnya begitu ya. Jadi disebutkan di depan beliau itu ya Engarso Song Tuludo begitu ya.
Jadi di depan beliau memberikan contoh, memberikan teladan, ya. Jadi beliau itu patut digugu dan patut ditiru begitu ya di dalam ya kerajaannya begitu ya beliau itu, karena beliau seorang raja yang arif bijaksana. Dan demikian juga beliau di tengah itu ing madio mangun karso begitu ya. Jadi tengah-tengah beliau itu yaitu memberikan semangat kepada rakyatnya, begitu juga memberikan motivasi kepada rakyatnya supaya rakyatnya dapat meningkatkan etos kerjanya yang tinggi begitu ya, sehingga mencapai kesuksesan di dalam kehidupannya, demikian kehidupan rakyatnya. Begitu juga di belakang beliau Tut Uri Handayani begitu ya. Jadi dari belakang beliau mendorong kepada rakyatnya begitu, agar rakyatnya itu mencapai kesuksesan, keberhasilan dan keberuntungan di dalam kehidupan, untuk menjalankan kehidupan yang dilaksanakan demikian ya. Jadi demikianlah seorang raja yang arif bijaksana di dalam memimpin negara, demikian Bapak Ibu ya. Jadi itulah yang kita patut contoh Bapak Ibu ya. Ya, ibu seorang raja yaitu Prabu Dasarata yang selalu belajar tentang Weda, kitab suci kita ya, lalu menjalankan ajaran-ajarannya dan menjauhi larangan-larangan yang apa disebutkan dalam kitab suci Weda begitu ya. Demikian juga beliau juga selalu memuja kebesaran Tuhan atau Ide Sang Hyang Widiwasa begitu ya, yang telah menciptakan alam beserta isinya demikian ya, sehingga beliau itu ada dan bisa jadi raja demikian ya. Demikian juga yaitu beliau itu ya yaitu tidak pernah lupa dengan mendoakan para leluhurnya dan memuja para leluhurnya ya, karena dari leluhurnya lah menyebabkan beliau ada begitu di dunia ini demikian ya. Jadi demikian juga beliau itu tidak pernah lupa dengan saudara-saudara, begitu juga kerabat-kerabatnya, andai taulan, dan begitu juga dia kasih sayang terhadap rakyatnya begitu ya. Jadi demikian kalau bisa kita contoh, tapi namanya kita kan sebagai manusia yang tidak sempurna seperti beliau begitu ya. Jadi kita harus selalu meningkatkan diri kita dengan cara memperbaiki diri begitu ya, agar di kehidupan yang akan datang itu kita lahir sebagai orang yang lebih sempurna lagi, demikian harapan kita Bapak Ibu ya. Jadi demikianlah ceritanya Prabu Dasarata ya, di dalam umpamanya melaksanakan tugasnya ya. Begitu juga kepada kita Bapak Ibu ya, kalau kita bisa melaksanakan seperti apa yang apa disampaikan seperti Raja Dasarata ini, maka kehidupan kita akan mencapai kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan begitu dalam kehidupan ini begitu Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan Awigena-mastu ya ada yang dapat melaksanakan seperti Prabu Dasarata ini demikian ya. Dan demikian juga Bapak Ibu ya, kenapa artinya dari ya kita ini selalu umpamanya memuja tentang leluhur, termasuk juga Prabu Dasarata ini begitu Bapak Ibu ya. Karena apa? Ini ada di dalam ceritanya Bapak Ibu ya, yaitu yang disebutkan itu pada zaman dahulu kala, yaitu ada seorang maharesi ya yang sangat suci begitu ya. Jadi beliau selalu melaksanakan tapa brata, yoga dan semedi begitu ya. Jadi dan beliau juga yaitu melanjutkan kehidupannya dengan betul-betul sederhana begitu ya. Jadi beliau mendapatkan yaitu nafkah, yaitu beliau dari mengambil sisa-sisa panennya orang begitu, kalau orang Bali bilang munuh padi begitu ya. Jadi beliau itu hasil munuh padinya itu beliau kumpul begitu ya. Setelah beliau jadikan beras itu ya, beliau persembahkan dulu kepada Sang Maha Pencipta demikian ya. Jadi sehingga itulah yang disebutkan yaitu dalam ajaran agama kita yang disebutkan satu keyatnya begitu ya. Kita melaksanakan persembahan dengan tulus dan ikhlas, dengan
hasil jerih payah kita sendiri, dari hasil keringat kita sendiri, demikian Bapak Ibu ya. Jadi, nah itulah yang disebut satu keyatnya, itulah persembahan akan diterima oleh Sang Maha Pencipta, demikian ya. Dan begitu juga mudah-mudahan itu akan menjadi berkah yang utama bagi kehidupan kita, demikian ya. Nah, diceritakan dalam filsafatnya ya, Resi Jarad Karu, beliau itu melaksanakan yoga samadhi itu ya mungkin beliau itu melanglang begitu ya, melanglang buana, yaitu sampai di alam swarga beliau itu di dalam meditasi yang terdalam begitu ya. Jadi di perbatasan swarga loka itu Bapak Ibu ya, ditemukanlah ada sosok seorang atma itu yang tergantung ya, yaitu kakinya di bambu petung begitu, tiang petung orang Bali bilang ya. Jadi kakinya itu digantung di atas dan kepalanya menghadap ke bawah begitu ya. Jadi beliau itu kaget melihatnya begitu. Ya, lalu beliau itu, Sang Maharesi Jarad Karu bertanya begitu ya, siapa Anda ini, siapa gerangan ini, kenapa sampai dihukum seperti ini, demikian ya. Jadi itu atma itu dia menceritakan ya, saya waktu di dunia ya, waktu sebelum saya ya meninggal ya, jadi saya mempunyai putra. Begitu putra saya itu selalu melaksanakan tapa brata, yoga dan semedi dalam kehidupannya. Dia melaksanakan nyukle brahmacari, begitu dia tidak punya istri. Jadi saya tidak mempunyai cucu untuk mendoakan saya ya. Jadi sehingga saya dapat hukuman begitu ya. Begitu juga anak saya tidak mendoakan saya. Jadi kaget beliau ini ya, Resi Jarad Karu. Jadi siapa nama anak Anda? Begitu ya. Jadi siapa sebenarnya nama anak gerangan begitu ya. Jadi atma itu menjawab bahwa putra saya waktu di dunia itu bernama Resi Jarad Karu begitu ya. Jadi nah akhirnya Resi Jarad Karu tersentak begitu ya, mendengarkan cerita si atma bahwa itu sebenarnya adalah bapaknya Sang Resi Jarad Karu begitu ya. Mohon maaf ayahanda, ananda lah Resi Jarad Karu ya. Jadi hamba mohon maaf ya, sekarang hamba akan membebaskan ayahanda dari hukuman ini, demikian ya. Jadi setelah itu Resi Jarad Karu yaitu melaksanakan yoga semedi, dan beliau itu dapat membebaskan daripada ayahandanya dengan cara beliau itu mendoakan kepada ayahandanya begitu ya. Jadi setelah ayahandanya didoakan ya, dibebaskan itu ayahandanya ya. Nah disitulah artinya Resi Jarad Karu mengetahui begitu ya, bahwa ya kalau umpamanya seandainya di dunia ini kita ya, kalau tidak mempunyai istri, paling tidak kita harus selalu mendoakan kepada leluhur kita atau orang tua kita, demikian ya. Tetapi kalau umpamanya bisa Bapak Ibu ya, yang disebutkan tadi ya, cucu dan anaknya itulah yang mendoakan kepada orang tuanya begitu ya, supaya orang tuanya mendapatkan alam swarga, begitu juga mendapatkan alam moksa, dan begitu juga penyatuan kepada Sang Maha Pencipta, demikian ya. Walaupun umpamanya Bapak Ibu ya, jadi misalnya kita sudah melaksanakan yaitu upacara fitriyatnya begitu, ngaben Bapak Ibu ya. Jadi untuk mempercepat proses dari badan kasar ke badan halus begitu ya, yang dilaksanakan oleh para pandita. Misalnya saja umpamanya karena ya unsur badan kita ini adalah daripada yaitu unsur panca mahabhuta, yaitu dari pertiwi, apah, teja, bayu dan akasa begitu ya. Jadi itulah yang dilaksanakan upacara ngaben oleh para pandita begitu ya, untuk mempercepat prosesnya ini ya. Ya, badan kita dari unsur pertiwi atau tanah supaya cepat kembali ke tanah begitu ya. Ya, badan kita umpamanya asalnya dari air supaya cepat kembali ke air. Badan kita yang berasal dari teja atau sinar matahari supaya cepat kembali ke sinar.
begitu juga badan kita yang berasal dari bayu atau angin itu supaya cepat kembali ke angin, begitu ya. Dan begitu juga badan kita yang berasal dari ruang dan akasa atau dari ether ini, ya supaya kembali ke ether atau ke suara, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi demikian sebenarnya proses untuk mempercepat proses dari badan kasar ke badan halus, begitu ya. Dan setelah itu para pandita itu mendoakan ya melalui upacara pitri ini mengantarkan kepada atmanya leluhur itu supaya mendapatkan alam swarga, alam moksa, maupun bisa menyatu kepada Sang Maha Pencipta, demikian ya. Tetapi yang paling terpenting juga itu untuk memperlancar daripada perjalanan roh leluhur itu adalah anak dan cucu, begitu ya disebutkan ya. Ya, jadi anak dan cucu inilah yang mendoakan ya supaya atmanya daripada bapak kita atau kakek kita itu mendapatkan alam swarga atau alam moksa, demikian ya. Jadi itulah yang kita laksanakan sekarang ini Bapak Ibu. Jadi marilah kita Bapak Ibu ya, kita mulai sudah akan yaitu melaksanakan ya doa kepada para leluhur kita. Semoga para leluhur kita ini mendapatkan ya tempat yang layak ya di alam swarga maupun alam moksa, begitu juga menyatu kepada Sang Maha Pencipta, demikian ya. Jadi mari kita mulai Bapak Ibu, kita mencari tempat di mana kita melaksanakan doa Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang pas umpamanya di dalam pelaksanaan fitriannya, laksanakanlah di waktu melaksanakan pengabenan, begitu ya. Tetapi kalau umpamanya di setiap rahinan, begitu ya, setiap mungkin odalan di Merajan misalnya Bapak Ibu ya, jadi kita dapat melaksanakan doa kepada para leluhur kita, demikian ya. Jadi demikian juga umpamanya setiap subuh Bapak Ibu ya, nanti sebentar saya akan sampaikan itu ya, kita paling tepat untuk mendoakan para leluhur kita, demikian ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita melaksanakan dulu persiapan untuk melaksanakan doa kepada para leluhur kita, demikian Bapak Ibu ya. Jadi yang baik waktu untuk mendoakan para leluhur kita Bapak Ibu yaitu pada waktu subuh Bapak Ibu ya. Jadi jam 3.30 malam, begitu Bapak Ibu ya. Jam 3.30 malam, yaitu mungkin 3:30 itu Bapak Ibu ya. Kalau bisa disitulah waktu yang baik untuk kita mendoakan para leluhur kita ya, yang disebutkan Brahma Mutra, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti menjelang yaitu fajar akan menyingsing, begitu di ufuk timur, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di situ para leluhur kita akan melihat kita dan akan memberikan jalan kepada kita dan memberikan anugerah kepada kita, demikian Bapak Ibu ya. Jadi di situ waktu yang baik, begitu kalau umpama kita mendoakan waktu malam ya. Tetapi kalau umpamanya mungkin di setiap saat misalnya boleh juga Bapak Ibu ya. Apalagi umpama melaksanakan waktu ngaben itu Bapak Ibu ya, kita langsung doakan ini, mudah-mudahan dengan harapan para leluhur kita akan bisa itu mendapatkan alam swarga, alam moksa, dan menyatu kepada Sang Maha Pencipta, demikian ya. Jadi itu yang sangat penting yang kita perlu sampaikan Bapak Ibu ya. Dan marilah Bapak Ibu kita yaitu mengambil tempat Bapak Ibu ya untuk melaksanakan doa kepada para leluhur kita, yaitu dapat dilaksanakan yaitu di tempat suci, begitu juga di Merajan, begitu bagi umat Hindu yang di Jawa di Sentong Tengah ya bisa. Demikian juga pada umat Hindu yang ada di wilayah Nusantara, silahkan di tempat sucinya di mana, apakah umpamanya tempat suci di pura kah atau apa ya. Jadi silahkan itu kita mengambil tempat untuk melaksanakan pemujaan terhadap para dewa dan para leluhur kita ya, agar akan memberikan anugerah kepada kita, demikian ya. Jadi kita mulai Bapak Ibu. Bagi yang mungkin pria, begitu ya, jadi kita mungkin bagi bapak-bapaknya ini bisa kita mengambil sikap siddhasana, yaitu ya. Jadi kaki kanan ini kita ambil sikap bersila, kaki kanan ini diletakkan di atas kaki kiri,
badan tegak lurus ya, pikiran pusatkan di ujung hidung. Dan begitu juga kalau kita berdoa dalam hati, silakan lekatkan lidah di langit-langit kita, demikian ya, agar kita dapat penyatuan kepada Sang Maha Pencipta, demikian. Tapi kalau kita mempergunakan dengan suara, pergunakanlah dengan waikari begitu ya, dengan suara yang lembut ya, yang akan dapat yaitu menyenangkan bagi para dewa, begitu juga para leluhur kita, demikian Bapak Ibu ya. Jadi mari kita mulai Bapak Ibu. Kalau yang mungkin istri bisa dengan cara bersimpuh ya, atau duduk umpamanya sesuai dengan siddhasana, silakan begitu, yang penting sopan, demikian Bapak Ibu ya, yang penting sopan, demikian. Jadi mari kita mulai mendoakan para leluhur kita supaya mendapatkan tempat dan akan memberikan anugerah kepada kita, demikian ya. Jadi kita mulai Bapak Ibu, bersihkan dulu tempat duduk kita dan badan kita Bapak Ibu dengan mantra Bapak Ibu. Mari kita mulai. Om Siddhasana Prasada Satiti Sarira Siwa Suci Nirmala Yanama Swaha. Jadi setelah itu Bapak Ibu, mari kita melaksanakan pranayama Bapak Ibu ya. Jadi penarikan napas hitungan 1 kali, penahanan napas hitungan 4 kali, dan pengeluaran napas hitungan 2 kali ya. Jadi begitu mengeluarkan napas, kita hembuskan napasnya sekalian dengan hawa negatif yang ada dalam tubuh, demikian ya. Dan begitu juga penarikan napas ini dengan penahan napas, rasakan dalam tubuh. Om Ang Namah. Om Ong Namah. Om Ang Namah. Jadi setelah itu Bapak Ibu, mari kita melaksanakan sema kosong agar atma dengan para mahatma menyatu Bapak Ibu ya. Jadi supaya doa kita ini cepat sampai, demikian Bapak Ibu. Om Atma Tatu Atma Pari Sudamam Yanama Swaha. Semoga atma dengan para mahatma ya menyatu ya, untuk membersihkan pikiran dan jiwa raga kita Bapak Ibu. Mari kita mulai Bapak Ibu, yaitu melaksanakan doa kepada para leluhur kita. Om Atma Tatu Atma Nariatma Swadah Ang Ah. Om Swargantu. Om Moksantu. Om Sunyantu. Om Murcantu. Om Bagyantu. Om Kesama Sampurna Yanama Swaha. Om Atma Tatu Atma Nariatma Swadah Ang Ah. Om Swargantu. Om Moksantu. Om Sunyantu. Om Murcantu. Om Bagyantu. Om Kesama Sampurna Yanama Swaha. Om Atma Tatu Atma Nariatma Swadah Ang Ah. Om Swargantu. Om Moksantu. Om Sunyantu. Om Murcantu. Om Bagyantu. Om Kesama Sampurna Yanama Swaha. Om Yang Widiwasa.
Tuhan yang Maha Kuasa, Om para dewa-dewi yang kuasa atas semua para atma, yang kuasa atas bumi dan langit, Maha suci dari segala kehidupan. Semoga kekuasaan dan sinar suci-Mu memberikan tuntunan kepada hamba. Hamba menyembah-Mu dan seraya hamba mendoakan para leluhur hamba. Semoga semua atmanya para leluhur hamba, atmanya ibu hamba, atmanya bapak hamba, atmanya tumin hamba, atmanya rerama hamba, atmanya nenek hamba, atmanya kakek hamba, atmanya bibi hamba, atmanya orok hamba, atmanya ipar hamba, atmanya keponakan hamba, atmanya mertua hamba, dan atmanya kumpi hamba, atmanya buyut hamba, atmanya kelepek cangak kalewaran, dan semua atma para orang suci, dan hormat kami kepada atma yang suci. Semoga semua atmanya para leluhur hamba, yaitu atmanya para orang suci, dan hormat kami kepada atma yang suci, yaitu mendapatkan alam swarga. Semoga semuanya atmanya para leluhur hamba dan atma orang suci mendapatkan alam moksa. Semoga semua atmanya para leluhur hamba dan atmanya para orang suci, yaitu mendapatkan ketenangan, keheningan tanpa derita. Semoga semuanya atmanya para leluhur hamba dan para atmanya para orang suci, yaitu dapat pengampunan, diampuni segala dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya. Dan semoga semua atmanya para leluhur hamba dan para orang suci dan atmanya orang suci, yaitu mendapatkan kebahagiaan. Semoga semua atmanya para leluhur hamba dan atmanya para orang suci, yaitu dapat menyatu kepada Sang Maha Pencipta, yaitu amor ing acintia, bersatu kepadamu. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Jadi Bapak Ibu Mas Dharma, jadi setelah kita mendoakan para leluhur kita ini Bapak Ibu ya, jadi saya mendoakan karena yang saya doakan ini adalah semua ya, ayah dan ibu saya juga sudah tiada, begitu juga semua yang saya doakan ini sudah tiada, begitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan, mungkin siapa yang didoakan ya, kalau umpamanya Bapak Ibu misalnya orang tuanya masih ada ya, kita doakan kakek kita, demikian ya, kakek kita, dan begitu juga kepada leluhur yang mungkin telah meninggal, keluarga kita, demikian ya, kita mendoakan. Dan sekarang Bapak Ibu, mari kita memohon anugerahnya, yaitu ya kepada Ide Sang Yang Widiwasa, dan begitu juga para leluhur kita supaya mececinga, yaitu ya melihat kita, begitu juga ngicinin pemargi, memberikan jalan kepada kita, demikian ya. Karena tanpa leluhur kita yang memberikan jalan kepada kita, ya Ide Sang Yang Widiwasa tidak akan memberikan anugerahnya kepada kita, demikian Bapak Ibu ya. Jadi itulah kita ya harus memohon kepada para leluhur kita, mencecinga, melihat kita, dan begitu juga memberikan jalan kepada kita supaya Tuhan itu akan memberikan anugerah kepada kita, demikian ya. Dan begitu juga para leluhur kita akan mendoakan kepada sentananya, begitu ya, supaya mendapatkan keberhasilan
di dalam hidupnya, demikian ya. Jadi mari kita mulai Bapak Ibu. Kita cakupkan tangan kita di selaning lelate atau di antara kedua alis kita Bapak Ibu ya. Jadi kita mencakupkan tangan, kita memohon langsung dengan bahasa Indonesia Bapak Ibu ya. Dengan bahasa Indonesia supaya mudah dimengerti kepada kita semua. Kita mulai Bapak Ibu. Om Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa, Om para dewa-dewi, betara-betari, begitu juga kepada para leluhur hamba, ya semoga mencecingak, ya melihat hamba, dan begitu juga ngicinin pemargi yang memberikan jalan kepada hamba. Hamba mohon kiranya sembah bakti hamba diterima. Hamba mengaturkan sembah bakti, ngastiti bakti. Ya, semoga hamba yaitu yang mendapatkan sinar sucinya, mendapatkan wara nugraha untuk yaitu mendapatkan pencerahan di dalam kehidupan ini. Ya, semoga hamba bersama keluarga hamba dituntun ke jalan dharma menuju kebahagiaan dan kesejahteraan. Semoga hamba dilindungi dan dijauhkan hamba dari segala cobaan dan mara bahaya dan halang rintangan bersama keluarga hamba. Nah, semoga juga hamba yaitu diampuni dari segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan hamba, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan hamba, agar hamba dituntun menjadi bersih, suci lahir batin. Ya. Hamba hanya bisa mengaturkan suksema untuk mengaturkan ucapan banyak-banyak terima kasih, terima kasih, terima kasih. Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Manobadra Kratawo Yantu Wiswata. Om Shanti 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 Om. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kita sudah selesai yaitu melaksanakan, yaitu mendoakan kepada para leluhur kita. Ya, semoga para leluhur kita yaitu memberikan jalan kepada kita ya. Jadi begitu juga melihat kita, memberikan jalan kepada kita ini supaya kita diberikan wara nugraha dari Ida Sang Yang Widiwasa, begitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi marilah kita selalu Bapak Ibu ya mendoakan para leluhur kita juga agar para leluhur kita senang, begitu ya. Ya, begitu senang para leluhur kita, begitu juga Ida Sang Yang Widiwasa ya juga akan senang, begitu ya. Ya, melihat artinya kita dengan para leluhur kita, begitu juga di antara kita di dalam kehidupan ini dan keluarga bisa saling menyayangi, saling mengasihi. Jadi para leluhur kita senang, Ida Sang Yang Widiwasa juga senang, begitu ya. Karena Tuhan itu adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, begitu ya, kepada seluruh umatnya, begitu ya. Jadi kalau memang umpamanya kita dapat melaksanakan kasih sayang ya, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu ya, jadi kesehatan kita akan diberikan, begitu ya. Kelancaran rezeki dan usaha kita akan bisa berjalan lancar. Mudah-mudahan usaha kita bisa maju sukses dan berkembang mencapai keberhasilan, keberuntungan di dalam usaha kita. Demikian Bapak Ibu ya. Jadi demikian saja Bapak Ibu, yaitu tentang bagaimana cara kita mendoakan para leluhur kita. Jadi untuk selanjutnya Bapak Ibu ya, saya akan kembali berbagi Bapak Ibu yaitu tentang yaitu renungan ya, yaitu di dalam kita melaksanakan Hari Raya Nyepi ya. Jadi renungan yang terdalam di dalam rangka melaksanakan Hari Raya Nyepi ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan mengetahui ya bagaimana renungan kita yaitu di dalam rangka melaksanakan Hari Raya Nyepi, bahwa di dalam kita melaksanakan Hari Raya Nyepi adalah melaksanakan catur berata penyepian, begitu Bapak Ibu ya.
Jadi kita ini yaitu itu mematikan semua ya. Jadi kegiatan kita termasuk pertama amati geni tidak berapi-api ya. Begitu juga amati karya, kita tidak bekerja di luar ini Bapak Ibu ya. Amati lelungan tidak kemana-mana, kita harus di dalam rumah begitu ya. Amati lelanguan, kita tidak menghibur diri begitu ya, menyenangkan diri kita sendiri ya. Jadi kita fokus untuk merenungkan diri ya, atas kesalahan-kesalahan kita yang lalu begitu ya, kita renungkan. Dan begitu setelah kita renungkan, kita mohon maaf begitu Bapak Ibu ya. Jadi setelah kita mohon maaf, kita memohon petunjuk jalan ya untuk di tahun berikutnya ini ya. Sekarang kita melaksanakan tahun baru Saka, jadi setelah melaksanakan tahun baru Saka ini supaya diberikan kelancaran di dalam kehidupan kita begitu, untuk mencapai kesehatan, kesejahteraan dan kebahagiaan begitu ya. Begitu Bapak Ibu ya. Karena apa? Nanti saya berikan secara khusus Bapak Ibu, karena di dalam umpamanya kita melaksanakan mematikan, artinya yang disebut catur berata penyepian di luar, tetapi justru kita di dalam bekerja begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita akan mengkiis di dalam tubuh kita ya. Begitu juga kita akan melasti dalam tubuh kita. Demikian juga kita akan mengamet tirta yang dari umpamanya telenging segara begitu ya, tirta amerta ya. Dan begitu juga nanti kita itu akan melaksanakan pemujaan begitu ya. Jadi di dalam diri kita demikian Bapak Ibu ya. Nanti kita akan konsentrasi yaitu melaksanakan yaitu yang dengan cara yaitu kita melaksanakan yoga begitu ya, membangkitkan kundalini kita akan konsentrasi di dalam. Nanti Bapak Ibu akan mengetahui bagaimana kita bekerja di dalam ya. Di luar kita tidak bekerja, tetapi di luar kita bekerja ya. Ya, begitu juga lelanguan ini nanti kita mendapatkan hiburan di dalam yang menyenangkan sekali Bapak Ibu ya. Jadi demikian ya, untuk berikutnya saya akan berbagi kembali. Jadi sekian saja Bapak Ibu, kurang lebih selaku manusia biasa tidak luput dengan kekeliruan ya. Jadi kalau ada penyampaian saya ini ya kurang berkenaan ya, saya mohon maaf. Dan begitu juga ya, kalau ada mungkin doa-doa saya yang kurang begitu silakan ditambah ya. Misalnya Bapak Ibu, Bapak umpamanya memohon apa kepada para leluhur, silakan bermohon Bapak Ibu ya. Jadi saya cuma itu desa permohonan saya demikian ya. Jadi kalau Bapak Ibu memohon kepada para leluhur apa mungkin permohonannya itu ya, mudah-mudahan Bapak Ibu ya. Jadi ya saya bukan menjamin juga Bapak Ibu, tetapi ya mudah-mudahan Bapak Ibu ya. Om Awigenam Astu ya. Apapun yang Bapak Ibu laksanakan dengan rasa tulus ya, dengan hati yang betul-betul terdalam begitu, mudah-mudahan akan direstui demikian ya. Jadi sekian saja kurang lebih selaku manusia biasa, saya tidak luput dengan kekeliruan, kehilapan begitu ya. Melalui kesempatan ini ya, jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya begitu ya. Saya akhiri dengan ucapan Paramasanti. Om Shanti 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 Om.